wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Good morning everybody. Good morning. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Nopal, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hanif, kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah baik. Insya Allah kita semuanya dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan Allah ya. Baik, untuk hari ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya ya, sudah kita bahas berbagai macam pembahasan ya, terkait dengan kepribadian, kemudian sosial dan juga belajar. Dan hari ini akan ada yang kita bahas juga yang pastinya terbaru ya. Nanti akan sama-sama kita belajar, sama-sama kita bahas, kita pahami sehingga nanti ya kedepannya kita bisa memahami bagaimana kita seharusnya bersikap, bagaimana harusnya kita berpikir ya, sehingga dalam menentukan sesuatu kita tidak salah pilih gitu. Oke semuanya bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik? Insya Allah ya. Baik, sebelumnya ya, sebelum nanti saya jelaskan ke dalam materi, pastinya ya dalam kehidupan itu kita mempunyai angan-angan atau cita-cita, betul nggak? Betul. Nah, di sini siapa yang nggak punya cita-cita? Ada? Ya, saya yakin pasti dari kalian, setiap dari kalian itu punya yang namanya angan-angan, punya yang namanya cita-cita. Bahkan sebelum kalian berangkat dari rumah menuju ke sekolah ini pun kalian sudah membuat perencanaan apapun itu ya, entah kamu nanti di sekolah ingin ketemu teman, ketemu guru ya kan, kemudian ketemu ya mungkin ketemu doi gitu ya, siapa yang tahu kan ya, tapi yang pasti semua itu sudah ada dalam rencana kita masing-masing. Nah dalam hal ini ya, tadi balik lagi, semua dari kita pasti punya yang namanya cita-cita. Coba saya tanya, Fani, dulu kecil cita-cita kamu apa? Pengen jadi dokter. Oke, itu masih kecil ya. Rizky, cita-cita lagi orang kecil dia mau jadi apa? Gak tahu Pak. Gak tahu. Gak tahu. Oke. Isna, cita-cita kamu apa? Waktu kecil? Jadi guru. Nah, nih jadi guru ya. Tadi Fani mau jadi dokter, Isna mau jadi guru, nggak tahu ya. Nah, ini ya, ini yang perlu kita bimbing. Baik, itu cita-cita kecil ya. Sekarang saya tanya lagi, Fani, sekarang cita-cita kamu mau jadi apa? Ayo, sekarang cita-cita kamu mau jadi apa? Udah gak ada cita-cita ya. Kalau Isna sekarang cita-citanya jadi apa? Tetap mau jadi guru? Pengen jadi pengusaha ya. Luar biasa. Lagi nih ya. Ilham. Ilham, kamu punya cita-cita gak? Apa? Pengen gondrong Pak. Pengen gondrong. Apa? Gak apa-apa. Apa? Sampaikan apa cita-cita kamu? Petani Pak. Petani. Nah, ini tepuk tangan dulu buat dia. Jarang-jarang anak milenial zaman sekarang mau jadi petani ya. Langka ini, harus dilestarikan. Baik, itu terkait dengan cita-cita. Ya pastinya gini, cita-cita kita dari kecil sampai besar pasti berubah. Ya sama seperti saya. Dulu kalau ditanya cita-cita waktu kecil itu, saya pengen jadi pemain bola. Tapi udah gede, apa? Nontonin bola ya. Gak jadi pemainnya, nontonin doang gitu. Tapi rasa sekarang saya ya berdiri di hadapan kalian menjadi seorang guru. Karena ya pasti namanya cita-cita pasti akan berubah ya. Tapi seperti ini ya, sebelumnya oke, tadi kita sudah membahas terkait dengan yang namanya cita-cita. Ya itu pasti berubah dan ya ada yang tetap mungkin tapi kebanyakan berubah gitu. Hari ini ya, insya Allah tema yang akan kita bahas di
tidak jauh dari apa yang dulu pernah kita cita-citakan di masa depan. Ya. Tapi sebelumnya, ya, saya ingin menyampaikan lagi terkait dengan kebekaan, ya, atau bimbingan konseling yang mana pernah saya sampaikan di kelas ini kalau dalam bimbingan konseling itu memiliki beberapa layanan, ya, dan juga memiliki beberapa asas. Dan pastinya, ya, untuk mengingatkan kita semua, ya, supaya kita ingat dan lebih paham lagi tentang BK, supaya tidak ada salah paham, saya ingin mengulas lagi sedikit terkait dengan apa sih BK itu. Ya, tadi ada layanan. Ya. Layanan yang disampaikan itu bermacam-macam. Tapi kalau yang di dalam kelas itu biasanya yang disampaikan layanan orientasi, layanan informasi, lalu layanan penguasaan konten. Nah, biasanya 3 layanan ini yang memang biasa diterapkan untuk dalam klasikal atau di dalam kelas. Lalu dalam BK juga ada yang namanya asas. Ya. Asas itu apa sih? Ada yang tahu asas? Asas ada yang tahu? Saya tidak ingin menunjuk, silakan. Sukarela. Oke, ya. Jadi begini, ada beberapa asas yang memang dalam BK yang harus dipenuhi, baik dari guru BK itu sendiri ataupun dari murid siswa ataupun kita sebut sebagai konseling. Ya. Yang pertama ada yang namanya asas. Ada yang tahu asas apa? Asas? Alhamdulillah masih ingat. Asas kerahasiaan. Ya. Asas kerahasiaan itu apa sih? Dia ngelamun aja deh. Sengaja asas kerahasiaan deh. Lupa. Lupa. Ada yang tahu asas kerahasiaan itu apa? Asas kerahasiaan. Ya, sebelum saya tunjuk nih. Sengaja. Asas kerahasiaan ada yang tahu? Sudah banyak lupa ya. Asas kerahasiaan itu, ya, saya sebagai konselor atau sebagai guru BK wajib dan bertanggung jawab atas apa yang kamu sampaikan kepada saya, baik itu masalah pribadi, masalah apapun lah, ya, itu wajib dan saya bertanggung jawab atas itu. Ya. Lalu yang kedua ada asas apa? Kesukarelaan. Kesukarelaan, Rani, apa kesukarelaan? Ya. Oke, dengan sukarela artinya tidak ada paksaan. Jadi saya sebagai guru BK nih datang ke kelas dan misalkan Kiki, ayo ke ruangan saya. Mau ngapain Pak? Misalkan, ayo cerita aja sama saya, ada masalah apa gitu. Nggak boleh begitu, ya. Tapi atas dasar memang, ya, kamu itu datang kepada saya dengan kesukarelaan, dengan benar-benar Pak saya mau konseling, Pak saya mau konsultasi, Pak saya mau cerita. Itu namanya kesukarelaan. Lalu berikutnya ada asas apa? Asas keterbukaan. Nah, ini yang sulit. Ini yang sulit biasanya. Biasanya ada yang udah datang dengan sukarela, tapi ketika sudah dalam sesi yang ngobrol lah kita bahasakan, dan dalam sesi ngobrol itu untuk terbuka dengan apa yang dirasakan sulit. Nah ini memang masih dalam tahap apa ya, masalah. Ya, karena bagaimana nanti saya bisa memberikan arahan kepada kalian, sedangkan kalian saja tidak terbuka gitu. Akhirnya nanti masalah yang kalian rasakan itu ya tetap kalian rasakan gitu. Walaupun pada dasarnya masalah itu tidak akan pernah selesai, ya, pasti selalu ada. Ya, tapi setidaknya kita siap menghadapi apa yang akan masalah itu datang kepada kita. Seperti itu, ya, itu beberapa asas dalam kebekaan. Ya, jadi sebisa mungkin kita semuanya paham terkait dengan bahwasanya BK itu, ya, ini yang sering salah paham. BK itu bukan polisi sekolah, ya. BK itu bukan tukang razia. BK itu bukan mata-mata, tapi BK itu adalah sahabat siswa. Yang mana ketika kamu ada masalah, kamu bingung dengan apa yang sedang kamu hadapi, kamu mau cerita atau apapun itu, silahkan datang, ya, datang. Dan saya sebagai guru BK, saya menjamin, ya, dan saya akan bertanggung jawab atas apa yang kamu sampaikan dan tidak akan keluar selain daripada saya. Ya. Beda lagi kalau kamu udah cerita ke orang lain, itu beda lagi ya. Semuanya bisa dipahami? Oke, alhamdulillah.
sudah paham. Nah, sekarang kita akan masuk kepada tema yang akan kita bahas hari ini. Tadi sudah saya tanya beberapa dari teman kalian terkait cita-cita dari kecil, kemudian cita-cita sekarang jadi apa gitu ya. Coba Ziva, nanti setelah lulus kamu mau kemana? Nikah. Setelah lulus sekolah mau kemana? Mau mageran. Oke, sudah begini ya. Saya sampaikan dulu. Gini, kalian kan sekarang udah kelas 12 nih. Ya. Kalau kelas 12 itu udah bukan lagi waktunya membuat sebuah rencana, tapi kamu tuh sudah punya tujuan. Ya. Kalau masih kelas 10-11 masih it's okay. Misalkan kelas 10, Pak saya pengen kuliah. Nanti kelas 11, Pak saya pengen kerja. Nanti kelas 12, Pak saya pengen nikah. Maka gitu. Cuma kalau udah kelas 12, udah kamu di situ masa penentuan gitu. Ya. Dalam hal ini ya ada yang namanya kuliah, kemudian kerja, wirausaha, berkeluarga atau menikah. Ya. Nah tadi Ziva belum tahu tuh dia karena pengen di rumah aja gitu. Pengangguran. Itu tidak ada dalam list ya, pengangguran tidak ada dalam list. Tapi ya, ayo siap-siap. Siap-siap saya tanya ya. Siap-siap saya tanya. Ya, jadi seperti itu. Masa habis dulu sekolah mau kemana atau mau ngapain? Wanita karir. Lu tahu dan buat wanita karir. Nah, ini ya pas banget nanti saya nanya ke dia. Wanita karir. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah Karir. karir. Oke? Ya. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu karir? Kalau saya tanya lupa lagi. Coba Abian. Abian. Apa pendapat kamu tentang karir? Karir. Oke, karir ya. Hah? Karir kayak tujuan ya, Pak. Tujuan. Apa cita-cita kan dia cuma diterara aja gitu. Oke. Lebih jelas. Ada yang mau memperjelas lagi jawabannya? Karir itu apa sih? Apa ini karir? Tulis tahu apa itu karir? Ayo. Karir. Karir itu apa? Karir. Apa? Tulis. Ya. Rencana. Oke, good. Ya, jadi ya benar apa yang dikatakan Sulis. Itu karir itu adalah pekerjaan atau apapun ya profesi yang memang kita inginkan kemudian berkembang atau ada progresnya. Ya. Kalian harus coba bedakan antara kerja dengan karir. Memang mereka itu berdekatan, tapi kalau bekerja itu kan sistemnya kita datang dapat gaji pulang, itu kerja. Ya. Tapi kalau kita berkarir, ya, itu ada yang namanya jenjangnya. Ya, salah satu gini deh, saya kasih contoh satu persatu. Ya, saya kasih contoh satu persatu. Nah, ini, oke, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya ada beberapa yang memang bisa kita pilih untuk menentukan karir setelah lulus. Sini ada yang mau kuliah? Rekan-rekan? Ya, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, Capek, Pak. 7, Ya. 8. Oke, good, terima kasih. Yang mau ikut kursus pelatihan? Kayak Iya, juga. Pas 5. Nah, oke, terima kasih. Yang mau masuk dunia kerja? kayak apa? Iya. Aku semuanya diambil. Oke, terima kasih. Yang mau berwirausaha? Saya, Pak. Nah, apa? Saya, Pak, kerja sambil usaha. Kerja sambil usaha. Apa yang mau usaha apa? Saya mau dagang sungai. Jangan semua. Kiki mau usaha apa, Ki? Ya, apa yang mau usaha apa?
Saya. Ada siapa yang tiga? Siapa? Ya, jadi ini kalian bisa memilih dari beberapa pilihan. Ya. Ini beberapa pilihan karir. Nah, lanjut ya kepada studi pilihan lanjut. Studi pilihan lanjut itu kamu bisa memilih perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Silakan kamu pilih. Banyak di Indonesia kok. Ya. Dan sekarang kan ini kita karena peluang untuk sekolah negeri itu sangat luas. Berarti kita itu mempunyai nilai plus. Ya. Karena ya status sekolah kita adalah negeri. Karena memang yang lebih banyak keterima di negeri ya negeri ke negeri. Kalau untuk yang swasta dia memang peluangnya lebih sedikit, ya. Tapi ya saingannya tidak terlalu banyak. Gitu. Mungkin plus minusnya seperti itu. Ini kalau ingin melanjutkan ke studi lanjut, ya. Dan pastinya harus ada yang kalian perhatikan. Yang harus kalian perhatikan untuk memilih PTN ataupun PTS. Nah, ini status dan akreditasi perguruan tinggi. Kira-kira apa statusnya? Akreditasinya apa? Apakah status kuliah atau kampus itu di Indonesia diakui atau terdaftar? Pertama. Kemudian akreditasinya sudah terakreditasi atau belum? Ya. Karena nanti ini loh, nanti berpengaruh sama persiapan kamu setelah lulus kuliah. Ya misalnya kamu setelah lulus kuliah memang mau niat langsung kerja. Ya kalau kampus itu tidak terdaftar di Indonesia ya kamu nggak bakal diterima. Jatuhnya ilegal. Ya. Jadi harus dipastikan. Lalu yang kedua, jalur jenjang pendidikan bentuk perguruan tinggi. Banyak jalurnya. Ya. Kalau sekarang itu ada yang namanya jalur prestasi. Jalur Marandang beda dong mas. Ya. Kemudian jalur ujian. Ya. Ada lagi jalur mandiri. Nah kamu silakan pilih. Nanti ketika ada info akan saya sampaikan yang terkait beasiswa, kemudian seleksi nasional itu akan saya sampaikan kepada kalian. Lalu sistem penerimaannya. Nah, sistem penerimaan ini seperti apa? Apakah ada ujian tes formalitas atau memang ujian tes itu benar-benar untuk menyaring mahasiswa? Ya. Jadi kalau memang nggak lulus, sudah nggak lulus. Gitu. Jadi seperti itu. Lalu yang terakhir ada perguruan tinggi kedinasan. Nah, bagi kalian yang memang berminat di kedinasan, nanti bisa cari-cari secara pribadi terlebih dahulu di sosial media, ya, di ya Kapolri, kemudian atau Satpol PP, ya, atau TNI, ya kedinasan gitu, ya, atau penerbangan segala macam, itu banyak sekarang. Ya. Tapi terlepas dari apa yang tadi saya sampaikan, ya dari status kampusnya, akreditasinya, yang paling penting adalah diri kalian sendiri. Percuma kampus itu terkenal, percuma kampus itu akreditasinya tinggi, percuma kampus itu famous. Kalau kamunya belajar di dalam asal-asalan, ya udah tetap kamu jadi begitu aja. Ya. Jadi disesuaikan. Kalau kamu memilih kampus yang memang kamu rasa bagus, kamu juga harus bagus. Bagus? Oke? Nah, bagus kita. Lanjut. Nah, kan, ini ya. Belum salah. Nah, ini ya. Oke, memasuki dunia kerja. Tadi siapa yang mau kerja? Saya Pak. Mau kerja apa? Mau kerja apa? Ya kerja apa aja Pak yang ada lo. Ambilnya kerja apa? Iya betul ya, apa aja? Apa aja? Ada lagi dari yang mau kerja? Tadi kita ada lagi. Apa? Indomaret. Nah, ini ya untuk dunia kerja. Siapa yang pernah ada pengalaman ketipu atau saudaranya kena itu namanya perekrutan ilegal? Bodong. Pajian Pak, pajian. Bukan saya, Pak. Ya, itu hati-hati, ya hati-hati. Nah makanya kalau kamu mau jelas atau mau kerja itu benar atau tidak, ya cari di beberapa website resmi Kemenaker atau
Naker. Ya. Pakai aplikasi bisa itu ya Pak? Ada di aplikasi, ada apa yang namanya ya? Link ID. LinkedIn. Job. Oh ya lupa saya Pak. LinkedIn, ya. Kalau LinkedIn beda lagi nanti, ya. LinkedIn. Oke. Nah, itu ada mendaftar ke Naker, membaca koran atau majalah, mengunjungi tempat perkantoran atau pameran bekerja. Atau nih, misalnya, ya, kakak kelas kamu yang udah lulus lebih dulu, yang kemudian kamu memang masih akrab sama mereka, silakan kamu tanya ke mereka. Pakai orang Orang dalam. dalam apa? Kalau kita bisa berusaha dengan sendiri dulu, kenapa tidak? Iya. Karena nanti akan lebih beda loh rasanya. Beda rasanya kalau kita masuk kerja jalur orang dalam sama jalur sendiri, ya usaha kita sendiri. Nah, nanti ngerasain juga nenteng-nenteng upload coklat, ya kan, pakai baju hitam putih nanti udah lama-lama ditolak. Itu rasanya. Ya. Tapi kalau kamu sudah berhasil masuk ke sana, ya itu bisa, ya. Nah, balik lagi, pekerjaan itu macamnya apa aja sih? Ada berapa macam? Macam-macam pekerjaan apa aja? Pekerjaan apa aja? Hah? Arif, sebutin macam-macam pekerjaan. Apa? Cuma sebutin satu. Sebutin satu. Sebutin satu pekerjaan. Ya. Apa lagi? Administrasi. Ayo kamu, satu pekerjaan sebutin. Pedagang. Oke. Madri, sebutin satu pekerjaan. Pengusaha. Oke. Ya. Banyak sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekitar kita. Polisi termasuk pekerjaan nggak? Pekerjaan apa bukan? Bukan, Pak. Ya. Dokter, pekerjaan atau bukan? Profesi. Apalagi ya? Suster, Pak. Nah, nih kasih ke barat, pekerjaan bukan? Ayo, pekerjaan bukan? Kerjaan. Ya. Ya kayak di pabrik, di PT, ya itu salah satu termasuk pekerjaan. Ya. Tapi kalau guru, polisi, guru itu masuknya ke profesi. Jadi ini memiliki jenjang karir yang memang bisa kita jajaki. Ya. Atau pekerja di pabrik. Ya. Kalau kita memiliki planning atau rencana untuk berkarir di sana, itu kan pastinya meningkat. Ya. Yang awalnya kita datang kerja sebagai karyawan biasa dengan gaji sekian, tapi setelah tahun berikutnya karena kinerja kita bagus dan dilirik sama atasan, akhirnya kita dinaikkan jabatan. Jabatan dong. Kalau naik jabatan bisa naik gaji. Tuh. Jadi ada tahapan-tahapannya. Ya, sama kayak tadi perguruan tinggi. Sama kayak sekarang belajar. Kan itu kamu tuh berkarir, berjenjang. Ya, dari TK yang mungkin TK atau dari PAUD TK, ya ini ada urutannya ya. PAUD TK SD SMP sekarang dan SMA ya. Jadi semuanya bertahap. Kemudian nanti di kuliah ada S1, S2, S3 ya. Setelah itu lanjutkan karirmu, mungkin kamu nanti bikin buku, bikin karya ilmiah atau bikin satu proposal untuk Indonesia ya. Anything ya, apapun itu selagi baik lakukan ya. Nah, jadi untuk berkarir dalam hidup itu memang membutuhkan yang namanya usaha ya, dan keinginan dari kita. Nih, setiap kalian kan nih ya, dari Marta sampai Rizka itu pasti punya kelebihan masing-masing ya. Makanya manfaatkan kelebihan kalian masing-masing. Tentukan pilihan karir kalian sesuai dengan bakat kalian, sesuai dengan minat kalian. Mungkin bisa kalian sesuaikan dengan passion ya, supaya nanti karir kalian itu bisa kalian tekuni dengan baik. Seperti itu. Lalu berikutnya memasuki dunia berkeluarga atau menikah. Ya. Kalau
tuh karirnya gimana? Hah? Ya, kalau menikah itu karirnya gimana? Karir dalam menikah. Tanggung jawab. Belum, nanti dulu tanggung jawab. Pasti iya, tanggung jawab pasti iya. Pasti iya. Pasti iya tanggung jawab. Tapi yang paling penting ada pasangannya. Pasangannya. Ya. Pasangannya. Kalau nggak ada pasangannya, ya kita mau nikah. Iya, betul Pak. Harus Pak. Itu, nih. Oh, secara fisik dan ekonomi, secara mental, ya. Jadi semuanya harus siap. Supaya nanti ketika kamu berkeluarga, kamu kan ketemu orang baru nih, ya. Maksudnya keluarga di luar keluarga kandung. Kamu kembali ke keluarga baru. Nanti masuk ke sana, kamu kenal dia 24 jam, 24/7 kamu bareng tidur sama dia, kamu bakal tahu baiknya dia kayak gimana. Ya. Kamu harus siap, ya. Ada jangan main-main. Nah, betul mental, ya. Jadi semuanya butuh persiapan. Ya, jadi untuk meniti karir, ya, kamu harus mempunyai perencanaan terlebih dahulu. Ya. Dari perencanaan itu kira-kira hambatan apa yang bisa atau yang akan kamu hadapi. Ya. Di situ kamu buat strategi bagaimana cara menghadapinya. Ya. Setelah itu, ya kamu membuka diri kamu itu bahwasanya ketika kamu ingin berkarir, ketika kamu serius ingin berkarir, ya sudah lakukan. Ya, lakukan. Mau karir kamu sesuai dengan passion, mau karir kamu sesuai dengan minat dan bakat kamu, ya, lakukan saja gitu. Ya. Karena yang menentukan itu sendiri adalah kita sendiri, bukan orang lain. Ya. Dan saya, lagi saya jelaskan, saya sampaikan, tugas saya sebagai guru BK, saya bukan penentu masa depan kalian, bukan. Ya. Tapi kalian sendiri yang menentukan masa depan kalian. Ya. Tugas saya mengarahkan, ya, membimbing, atau memberikan informasi terkait kamu tuh lebih baik seperti ini, ya. Tapi tadi balik lagi semuanya kembali kepada pribadi kamu. Ya. Seperti itu semuanya bisa dipahami? Bisa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apapun tanyakan terkait dengan karir. Ada yang masih bingung, ada yang masih nggak tahu. Enggak kan gimana sih cara nentuin itu? Ayo silakan. Tanyain. Ya. Silakan. Kayak ayam Pak. Gimana? Ada pertanyaan? Oke, Basra, silakan. Gimana caranya ngasih tahu ke orang tua kalau sekarang karir kita itu udah pasti, misalkan saya kayak dari dulu, tapi orang tua tuh terlalu meremehkan profesi dan pekerjaan sebagai guru gitu. Oke. Cara ngomong ke orang tua itu. Ya, memang gini ya, ini memang banyak hambatan. Hambatan itu dan paling banyak itu adalah di orang tua, terutama kita sebagai anak, kalian sebagai anak. Tapi pastinya gini, pertama, ya, kita harus memberikan pengertian terlebih dahulu kepada orang tua kita, bahwasanya ma, bu, pak, ayah, aku tuh minatnya begini loh, ya, di sini, aku tuh passionnya tuh seperti ini, aku pengen jadi ini. Ya. Terus kamu jelasin kalau kamu jadi pengen, misalkan tadi Marta mau jadi guru, misalkan kalau mau jadi guru, ya apa yang kamu mau capai gitu. Terus pencapaiannya apa nanti, apa yang bakal didapat. Ya. Jadi usahakan ngobrol dengan orang tua. Ya. Karena biasanya gini ya, yang disayangkan juga, ya, kita sebagai seorang anak, ketika orang tua kita apa sih namanya, nyetir kita sebagai anak, kamu tuh harus di sini, ya. Itu kita baru sekali nyampein, berikutnya kita sudah ke mindset, nggak mau antar orang tua gue begitu lagi, ya. Itu, ya, usahakan kamu sabar, ya. Tapi tetap kamu dalam proses, ya, sambil berjalan, ya, perlahan kamu buktikan bahwasannya yang kamu pengenin, maka itu sesuatu yang baik dan memang jelas perkembangannya. Memang semua butuh proses, nggak gampang, nggak langsung. Ya. Ada lagi pertanyaan lain? Pak, kalau misalnya karir dipaksa gimana Pak? Maksudnya kalau misalnya kan
orang tua saya itu misalnya polisi Pak, nah saya juga harus jadi polisi, sedangkan saya nggak ada bakat jadi polisi. Ya. Nah itu gimana Pak? Saya sebagai anak harus ngikutin orang tua, apa saya nentuin bakat sama karir saya sendiri gitu Pak? Oke. Polisi ya? Ya keluarga saya sebenarnya polisi, jadi orang tua saya nuntut buat saya jadi polisi gitu, sedangkan saya nggak ada bakat sama minat di situ gitu Pak. Polisi itu kan banyak macamnya ya. Iya, Ada polisi Indonesia, ada polisi Brimo, polisi tidur. Cuman tetap tadi ya begini, memang sebenarnya parenting itu sangat penting, ya sangat dibutuhkan supaya ya tadi gitu. Dan kamu pun sebagai seorang anak, ya pastinya kan punya perencanaan masing-masing, ya. Itu pertama tadi sama seperti pertanyaan Mbak. Kamu sampaikan dulu ke orang tua. Ya, kamu sudah punya rencana apa setelah lulus? Kamu mau jadi apa? Kebiasaan kamu di mana? Perlahan aja. Memang nggak langsung. Tapi dalam proses, ya insya Allah orang tua bakal mengerti. Seiring kamu membuktikan apa yang memang kamu pengenin. Gitu. Oke, ya. Mungkin untuk pertanyaan sudah cukup dirasa, ya. Jadi kesimpulannya seperti ini. Tadi balik lagi kan dulu ketika kecil kita punya cita-cita, tapi ketika kita sudah dewasa cita-cita itu berubah, ya sering berjalannya waktu. Maka sampai sekarang pun cita-cita kamu mungkin masih berubah, gitu. Tapi ya pada dasarnya ketika kamu sudah menentukan karir apa yang ingin kamu capai, karir apa yang ingin kamu wujudkan, silakan kamu tekuni, ya. Karena karir dengan bekerja itu beda, ya. Karir itu dia jelas prosesnya, jelas progresnya, ya. Seperti itu, bisa dipahami? Bisa. Baik, ya. Untuk hari ini kita rasa cukup dulu, ya. Jadi nanti nih setelah ini ya istirahat kan habis ini ya. Ya. Nanti kalau kamu bete atau kamu bingung datang aja ke ruangan saya, nanti cerita. Atau misalkan materi ini kamu kurang puas, datang ke saya, tanya lagi apapun itu. Kalau mau di sini, semuanya paham? Paham. Oke ya, kalau sudah cukup dan semoga semuanya bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini, ya. Dan semoga di masa depan, ya, kita bisa mendapatkan karir sesuai dengan apa yang kita inginkan. Amin. Ya, sebelum itu saya ucapkan terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk respon yang baiknya. Ya, saya harap di pertemuan berikutnya kita bisa lebih interaktif lagi, kita bisa lebih komunikatif lagi, sehingga pembelajaran ini tidak membosankan. Oke, thank you semuanya. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.